Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang cara memformat kode PHP sesuai standar PSR ya. Nah, kalau sekarang itu kalau nggak salah PSR sudah pakai PSR 12 untuk stylingnya ya. Nah, jadi kita akan gunakan satu package yang namanya PHP CS Fixer. Sebenarnya ini ada implementasinya untuk di text editor masing-masing yang ada di Atom, Visual Studio Code, PHP Storm, dan yang lain. Nah, itu ada di sini kalau kita buka ya. Jadi artikelnya ada di kawancoding.id. Oke, nah di sini ada plugin khusus untuk Atom, NetBeans, PHP Storm, Sublime Text Theme, VS Code. Nah, kalau mau pakai silakan gunakan itu ya. Nah, di sini saya akan coba untuk jelaskan dengan menggunakan package-nya aja ya. Jadi kita akan gunakan ini di project kita. Kemudian bagaimana sih cara memformat kode yang kita punya sesuai PSR yang kita inginkan atau kode atau standar recommendation yang kita inginkan. Oke, jadi di sini saya akan buka terminal. Oke, di sini saya akan masuk ke folder learning, kemudian di sini saya akan install Laravel new JS Fixer, misal seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat di project awal Laravel itu apakah sudah sesuai PSR semuanya atau belum gitu ya. Kita akan coba dengan formatting dengan si PHP JS Fixer ini. Oke, kita coba lihat-lihat ya di sini. Jadi di sini PHP JS Fixer fix, kemudian di sini rules-nya ada PSR 12 misalnya, kemudian PHP JS Fixer. Oke, kita coba cari di dokumentasi itu di bagian mana ya. Nah, ini. Oke, nah ini ada PSR 12 ya. Oke, jadi di sini PSR 12. Rule set at PSR 12. Jadi seperti yang saya tulis di blog ini, kita akan rules-nya akan gunakan PHP PSR 12. Kemudian ada PHP JS Fixer di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita mau pakai yang dari PHP JS Fixer. Nah, ini kalau mau diimplementasikan juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak masalah. Bebas ya. Jadi kalau untuk PHP yang sekarang atau PSR itu kita gunakan PSR 12 seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian trade. Kita lihat aja ya nanti bagaimana efeknya di kode Laravel. Oke, sudah selesai dan di sini saya akan pindah ke project JS Fixer. Oke, di sini saya akan buka dengan Visual Studio Code. Oke. Kita lihat dan kita punya struktur seperti ini ya. Dan di sini kita akan init dengan git supaya kita tahu apa aja perubahan yang akan terjadi pada file kita setelah kita jalankan JS Fixer tadi ya. Kita git init seperti ini. Oke, git add titik git status. Oke, new file seperti ini ya. Mungkin kita akan commit ya, git commit min m init. Oke, kita buat seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya file yang sudah kita git atau project yang sudah kita inisiasi dengan git. Nah, sekarang kita akan install PHP JS Fixer di development. Oke, kita copy paste aja ya untuk perintahnya di sini. Composer require. Oke, di sini ada flag dev ya, jadi dia akan diinstal di development aja. Oke, di sini kita paste, kita install, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Dan di sini kita bisa lihat caranya seperti ini, vendor bin untuk ngejalanin perintahnya ya. Fix, kemudian di sini adalah targetnya, misalnya ada file atau misalnya kalau file satu-satu capek ya. Biasanya saya akan eksekusi satu folder. Nah, kalau titik berarti semua file yang ada di project itu, yang ada di dalam folder dan lain-lainnya itu akan diformat semua, termasuk file dengan ekstensi .blade.php karena dianggapnya dia adalah ekstensinya PHP. Padahal seharusnya itu dia nggak ikut. Jadi harusnya kita jalankan untuk fixnya itu sesuai path directory yang kita inginkan.
Oke, di sini saya akan coba copy paste saja. Oke, lalu di sini kita bisa gunakan rules-nya ya, nanti kita tambahkan. Oke, di sini saya copy, dan di sini saya nggak akan gunakan titik ya. Jadi di sini saya akan gunakan app, karena biasanya Laravel itu kan kodenya, di Visual Studio Code ya. Jadi kalau di Laravel itu kan biasanya kodenya itu ada di app ya, yang berhubungan dengan PHP. Nah, sisanya kan nggak perlu ya, kayak config, bootstrap, folder lainnya itu nggak perlu. Jadi yang perlu diformat biasanya yang ada di folder app ini. Oke, di sini saya akan gunakan app seperti ini. Jadi semua yang ada di folder app akan diformat. Kemudian rules-nya kita gunakan rules sama dengan add psr 12 seperti ini. Oke, kita tunggu, dan kita bisa lihat di sini ada yang berubah hanya 2 ya, di app model user sama app HTTP controller seperti itu. Nah, kita coba lihat perubahannya. Oke, jadi bisa dilihat ya, kalau awalnya di Laravel itu di model ini, dia itu untuk penulisan thread-nya itu seperti ini. Jadi ketika digunakan di PSR 12 itu ditulis ke bawah seperti ini ya. Jadi seperti itu perubahannya. Kemudian di sini di controller sama, ternyata di sini perubahannya hanya ada di thread-nya. Jadi PSR 12 untuk penulisan thread itu ke bawah seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini caranya cukup mudah ya untuk mengupdate atau mengformat kode di aplikasi kita. Ini kapan sih digunakan ya? Mungkin kalau kita ngetim gitu ya, supaya ada standar kodenya, nah itu digunakan PSR ini atau CS Fixer ini untuk memformat supaya kode yang kita tulis dan kita push ke server itu sesuai dengan standard recommendation ya. Karena kalau kita punya styling atau style ngoding sendiri-sendiri ya, tentu kalau timnya gede dan kita kerjasama itu nanti bingung karena stylenya ya beda-beda. Satu programmer harus memahami style yang lain gitu ya. Jadi kalau kita punya standar misalnya, itu akan lebih enak. Jadi kalau di PHP biasanya kita gunakan PHP Standard Recommendation seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang belum tahu tentang PHP Standard Recommendation, bisa diklik di sini. Ada grupnya itu namanya PHP FIG atau apa ya? Framework Interop Group ini ya namanya. Oke, seperti itu. Dan dia di sini punya rekomendasi untuk PHP. Jadi PSR 1 Basic Coding Standard, kemudian PSR 2 sudah dihilangkan ya ternyata. Sekarang pakai PSR 12, jadi Extended Coding Style Guide. Jadi coding style-nya itu ada guide-nya di sini. Jadi kalau dilihat di sini untuk penulisan seperti ini ya, untuk penulisan package atau import atau use, kalau dia di dalam satu namespace seperti ini standarnya. Oke. Kemudian dia harus mengikuti PSR 1. Berarti harus dilihat dulu atau belajar dulu PSR 1-nya seperti itu ya. Nah, di sini resolve keyword dan lain-lainnya ini. Nah, ini silakan dibaca sendiri, saya nggak akan jelasin satu persatu, dan di sini kita juga bisa lihat bagaimana cara menulisnya ya. Kemudian untuk thread, jadi di sini ya, jadi tadi kita bisa lihat implementasi thread-nya itu ya seperti ini jadinya. Lalu kemudian bagaimana sih caranya supaya lebih mudah untuk mengeksekusi ini? Nah, biasanya saya akan gunakan di dalam script composer ya. Jadi kita akan buat dengan namanya format misalnya. Untuk nama sih sebenarnya bebas ya. Nggak harus format. Yang penting kita tahu maksudnya. Misalnya scriptnya kita untuk format PHP atau format kode ya kita gunakan format aja seperti ini. Kemudian di sini path-nya kita arahkan menuju app. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan composer dan auto load main seperti ini. Oke, salah. Kita nggak boleh pakai koma di akhir ya. Oke, dan sudah berhasil. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan bisa jalankan perintah format ini dengan composer. Oke, untuk ngetes di sini saya akan buat ini jadi balik dulu. Oke, seperti ini. Kita buat seperti ini, kita simpan, lalu di sini kita akan jalankan composer format.
Oke. Oh, oke. Jadi banyak yang berubah karena tadi rules-nya ditambahin ya, ketambahan rules dari PHP CS Fixer ini. Oke, jadi lumayan banyak yang berubah. Jadi rules-nya kawan-kawan bisa tentukan sendiri di mana itu tersedia di dokumentasi dari PHP CS Fixer yang ada di sini ya. Jadi rule set-nya itu ada di sini. Nah, ini PHP 71, sorry, tadi di mana ya? Oke, nah di sini ya. Jadi misalnya pakai doctrine annotation, berarti kita tambahkan rules-nya add doctrine annotation dan lain-lainnya. Nah, kalau kita sudah bikin alias pada composer JSON, tinggal tambahkan di sini, kemudian kita jalankan composer format, maka dia akan menyesuaikan perintah yang ada di sini semuanya. Jadi formatnya akan sesuai. Nah, ini kan tadi sudah kita lihat ya, dia diformat secara otomatis seperti ini. Kalau belum yakin, kita coba sekali lagi ya. Oke. Seperti ini. Oke, kita clear dulu composer format. Nah, oke, harusnya ada satu file yang berubah yaitu controller ini dan di sini thread-nya ke bawah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.